Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian kita malam hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pinten terakhir? Pinten Bu? 12. Baik. Kita mengulang ayat 8 sampai ayat 12 surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 8 sampai 12. Mengulang ayat 8 sampai ayat 12. Wal waznu, dan timbangan. Monggo bersama-sama kita baca semampunya terjemahnya. 1 2 3. Wal waznu, dan timbangan. Monggo. Dan timbangan hari itu benar, maka siapa yang berat timbangannya, maka mereka orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itu orang-orang yang mereka merugikan diri mereka dengan apa yang mereka adalah dengan ayat-ayat kami mereka menganiaya. Dan sungguh-sungguh kami tempatkan kalian di bumi, dan kami menjadikan bagi kalian di dalamnya penghidupan sedikit sekali kalian bersyukur. Sungguh-sungguh kami menciptakan kalian, kemudian kami membentuk kalian, kemudian kami berfirman kepada malaikat-malaikat, kalian sujudlah kepada Adam. Maka mereka sujud, kecuali iblis tidak adalah dari orang-orang yang bersujud. Dia apa yang mencegahmu bahwa tidak kamu bersujud ketika aku memerintahmu? Dia berkata, aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari neraka api, dan engkau menciptakannya dari tanah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا
لمن تبعك منهم قال اخرج منها مدحورا لمن تبعك منهم قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأن جهنم منكم أجمعين. Baik, kita terjemah ayat 13. Qala, dia berfirman, itu Allah ya. Qala, dia berfirman. Qala apa? Dia berfirman. Fahbit, maka turunlah. Fahbit apa? Maka turunlah. Minha, darinya. Fama yakunu, maka tidak adalah. Fama yakunu apa? Maka tidak adalah laka bagimu an bahwa tatakabaro kamu sombong. Tatakabaro apa? Kamu fiha, di dalamnya. Fakhruj, maka keluarlah. Fakhruj, maka keluarlah. Innaka, sesungguhnya kamu minas shaghirina, dari orang-orang yang kecil. Kita baca. Qala, dia berfirman. Dia berfirman, maka turunlah darinya, maka tidak adalah bagimu bahwa kamu sombong di dalamnya, maka keluarlah. Sesungguhnya kamu dari orang-orang yang kecil. Qala, dia berkata. Qala apa? Angzirni, tangguhkanlah aku. Angzirni, tangguhkanlah. Ila, sampai. Ila napa? Sampai. Yaumi, hari. Yub'asuna, mereka dibangkitkan. Yub'asun napa? Mereka dibangkitkan. Monggo, dia berkata. Dia berkata, tangguhkanlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Qala, dia berfirman. Qala napa? Dia berfirman, innaka, sesungguhnya kamu min, dari al-mungdzorina, orang-orang yang Kita lanjutkan. Qala, dia berkata. Fabima, maka dengan apa yang. Fabima apa? Maka dengan apa yang. Aghwaitani, engkau sesatkan aku. Aghwaitani, engkau sesatkan aku. Engkau sesatkan aku. La pendek, sungguh. La apa? Sungguh. Aqudanna, benar-benar aku halangi. La aqudanna apa? Sungguh benar-benar aku halang-halangi. Lahum, bagi mereka. Sirotoka, jalanmu. Al-mustaqima, yang lurus. Kita baca. Qala, dia berfirman.
Dia berfirman, sesungguhnya kamu dari orang-orang yang ditangguhkan. Dia berkata, maka dengan apa yang engkau kan aku sungguh benar-benar aku halang-halangi bagi mereka jalanmu yang lurus. Summa kemudian la'atiyannahum sungguh benar-benar aku mendatangi mereka. Napa? Sungguh benar-benar aku mendatangi mereka min baini aidihim di antara tangan-tangan mereka, wamin dan dari khalfihim belakang mereka, wa'an dan dari aimanihim tangan-tangan kanan mereka, wa'an dan dari kebalikannya syama'ilihim tangan-tangan kiri mereka, wala dan tidak tajidu kamu mendapati, tajidu apa? Kamu mendapati aksarohum kebanyakan mereka, aksarohum kebanyakan mereka syakirina orang-orang yang bersyukur. Summa kemudian, monggo. Kemudian sungguh benar-benar aku mendatangi mereka dari antara tangan-tangan mereka dan dari belakang mereka dan dari tangan-tangan kanan mereka dan dari tangan-tangan kiri mereka, dan tidak kamu mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Qala dia berfirman, qala apa? Ukhruj keluarlah, ukhruj keluarlah minha darinya mad'uman tercela, mad'uman apa? Tercela, madkhuron terusir, madkhuron terusir, laman sungguh siapa yang, laman sungguh siapa yang tabi'aka mengikutimu, tabi'aka mengikutimu minhum dari mereka lah, sungguh amla anna benar-benar aku penuhi, amla anna apa? Benar-benar aku penuhi jahannama, jahanam, neraka jahanam, jahanam apa? Neraka jahanam, minkum ajma'in semuanya. Kita baca dari awal Bapak Ibu semampunya, kita baca dari awal. 1, 2, 3. Qala dia berfirman, dia berfirman, maka turunlah darinya, maka tidak adalah bagimu bahwa kamu sombong di dalamnya, maka keluar. Sesungguhnya kamu dari orang-orang yang dia berkata, tangguhkanlah sampai hari mereka dibangkitkan. Dia berfirman, sesungguhnya kamu dari orang-orang yang ditangguhkan. Dia berkata, maka dengan apa yang engkau sesatkan aku, sungguh benar-benar aku halang-halangi
bagi mereka jalanmu yang lurus, kemudian sungguh benar-benar aku mendatangi mereka dari antara tangan mereka dan dari belakang mereka dan dari tangan-tangan kanan mereka dan dari tangan-tangan kiri mereka, dan tidak kamu mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Dia berfirman, keluarlah darinya terusir. Sungguh siapa yang mengikutimu dari mereka, sungguh benar-benar aku penuhi neraka jahanam dari kalian semuanya. Baik. Ayat 18 ini menceritakan tentang kisah Nabi Adam dengan iblis. Insya Allah nanti ceritanya itu sangat panjang Bapak Ibu, cerita Nabi Adam dengan iblis, sehingga termasuk dialog antara iblis dengan Allah dan berakhir pada keluarnya Nabi Adam dari surga dan terusirnya iblis dari surga. Baik, kita lanjut keterangan ayat. Sampai ayat berapa Bapak Ibu? Berapa ini? 159 sudah ya. Baik. Baik, sekarang kita lanjut ke surat Al-A'raf ayat 160. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru mengikuti Al-An'am ya, Al-An'am. Oh iya, Al-An'am. Masih Al-An'am. Bagi yang baru bergabung, jadi Bapak Ibu bisa memesan buku panduannya ya ke Pak Nur Hadi, monggo silahkan, supaya sama penterjemahannya biar sama. Kemudian bagaimana agar kita, bagi Bapak Ibu yang apa ya, yang ngersakne umpamanya terjemahan dari juz 1 umpamanya sampai juz 8 itu insya Allah kita juga ada, tetapi nanti jenengan tidak belajar, tapi belajarnya sendiri, otodidak. Tapi yang penting sudah mengerti caranya, nanti kan bisa sebenarnya. Jadi intinya pembelajaran terjemah ini adalah bukan menghafal. Sekali lagi saya ulangi, bukan menghafal, tapi mengulang, diulang-ulang. Jangan kalau punya kamus itu tinggal mengulang. Namanya ayat malam hari ini ayat berapa tadi? Ayat belasan tadi ya, itu diulang. Sehari umpamanya 5 kali begitu saja. Insya Allah sudah bisa itu. Jadi tidak, tanpa harus menghafal. Dan jangan dihafal. Aku rong hafal, bukan begitu. Kalau jenengan menghafal terjemahan ini berat. Jadi mengulang saja, insya Allah lama-lama akan bisa. Ya, jadi lama-lama akan bisa untuk terjemahan ini seperti itu. Baik. Ayat 160. Allah Subhanahu, surat Al-An'am. Allah berfirman, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kali lipat pahalanya.
Siapa yang mengerjakan kebaikan maka baginya pahala 10 semisalnya. Sebaliknya, wa man jaa bis-sayyi'ah, siapa yang mengerjakan keburukan maka dia tidak akan dibalas melainkan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Kalau kebaikan dibalas 10, kalau kejahatan keburukan balasannya, kalau dia mengerjakan satu kejahatan berarti balasannya satu dosa. Kalau dia berbuat 2 kejahatan, 2 keburukan berarti ganjarannya apa? 2 dosa. Oke. Tapi kalau berbuat kebaikan 1, pahalanya berapa? 10. Ya, 10. Kalau berbuat jahat, berbuat maksiat, ganjaran atau balasannya 1 sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Berarti jadi umat Islam itu Bapak Ibu mudah atau berat? Mudah. Masuk surga itu mudah atau sulit? Masuk surga mudah atau sulit? Loh, kok saya bilang sulit? Padahal padahal satu kebaikan berapa ganjarannya? 10. Berbuat dosa balasannya 1. Padahal untuk masuk surga itu diperlukan pahala. Berarti masuk surga niku sulit napa mudah? Makanya ada yang besok lek ra mlebu swarga berarti kebacut. Nggih, mugi-mugi niki sedaya jamaah ingkang rawuh dalu menika benjing sedaya mlebet swarga. Amin. Dan sekali lagi, lek pun ngerti ilmune, awake dhewe dadi wong Islam sakjane ngibadahi rasah akeh-akeh. Nggih. Makanya pentingnya ngaji niku ngoten. Dadi ngerti kapan wayahe tidur, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya ibadah. Yang niku lek ora ngerti ilmune, ngibadah iki akeh sampai ngoyo kesul. Padahal belum tentu itu mendatangkan pahala. Tapi lek tiyang niki wis ngerti ilmune, ngibadahe ketoke ra tek akeh. Tak sawang-sawang tanggaku ki mek turu. Ya, mek turu. Nah, karena ngerti ilmune, dia tahu kapan waktu harus sholat, kapan waktu harus berdoa. Ndonga barang ki ora kok sembarang nggon ndonga. Orang itu kalau sudah ngerti ilmune ndonga ki yo ndelok-ndelok, Pak. Waktu-waktu yang milih waktu-waktu yang ora kok sembarang nggon sembarang waktu ndonga. Karo upacara barang ndonga, Pak. Kemudian karo rapat ya, yang pegawai karo rapat yo ndonga, Allahumma. Akhirnya pimpinan rapatnya pegel, aku ki ngomong bengak-bengok sampean malah ngutang-ngatung ini. Ndonga, Pak. Kalau orang ngerti ilmunya karena dia mau ngaji, dia tahu kapan waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Kapan? Saya sampaikan waktu yang paling mudah antara adzan dan iqamat. Makanya nyun sewu. Jenengan alhamdulillah. Pak Ir sehat, Pak? Ya Allah. Kulo niki kangen banget kali Pak Ir nih. Saya kira sampai saya tanyakan ke bapak-bapak, Pak Ir ini teng pundi? Hijrah teng Kediri to, lho. Alhamdulillah sehat nggih, Pak Ir. Alhamdulillah. Pun coronane insyaallah pun mboten wonten. Nggih, insyaallah. Teko ngendi kene ya Allah. Oh iya. Adzan dan makanya saya pesen lek sakit jenenge antara adzan kali iqamah ora sah kakean salat. Ndak sah kakean. Ojo akeh-akeh lek salat. 2 rakaat mboten mawon. Eman-eman jenengan umpamane nggih salat 4 rakaat ngadeg pindho. Iki terpotong kuwi. Salat 2 rakaat niku katakan 3 menit. 3 menit nggih ndonga kepotong ngambil salat. Padahal salat 2 rakaat saya cukup. Jenengan salat masuk ke masjid itu kan namanya salat apa? Ketika jenengan qobliyah iku tahiyatul masjid. Jenengan masuk masjid umpamanya zuhur atau subuh, jenengan sholat 2 rakaat, kuwi iki ya sholat qobliyah, sholat tahiyatul
masjid. Wong tahiyatul masjid ki asline tidak berdiri sendiri kok. Salat tahiyatul masjid tidak berdiri sendiri loh. Ketika Anda sholat qobliyah di sini berarti Anda sudah menghormati masjid. Meskipun niatnya qobliyah karena sholat 2 rakaat itu sudah menghormati masjid. Tidak harus sholat independen, sholat yang khusus tahiyatul masjid. Ya, itu sudah terhitung tahiyatul masjid. Terus turane piye Pak Anang? Ndonga, aja nglamun. Ya Allah, kok mate suwimen ya Allah. Malah beruntung kalau sing tukang adzan komat keturun. Bisa ndonga sawi. Bapak Ibu, kita akan betul-betul mengetahui betapa berharganya waktu besok lek wis ning akhirat. Ning donya niku tempate nyambut gawe tapi gak ono hisab. Ad-dunya darul amal la jazaa. Donya niku panggonane beraktivitas ngamal tapi gak ono hisab. Ndek enek hitungan, Pak. Makanya jenengan pun gumun enek wong ra salat sugih. Enek wong gaene maksiat sehat, aja gumun. Makanya jenengan sing pun sregep ngaji kok ra sugih-sugih, biasa-biasa saja, ora usah melek karo tangga sing ra tau salat, ra tau ngaji terus usahane lancar sugih, golek duweke penak. Niku jenenge dilulu. Dinapakne? Dilulu. Lek jenengan sregep ngaji, sregep sedekah, sregep amal soleh, kok kemudian nyun sewu uripe tambah angel, itu namanya diuji. Jenengan kedah perso, manusia itu diuji berdasarkan kadar keimanan. Yubtalal mar'u ala qadri imanihi. Menungso niku diuji berdasarkan seberapa besar kadar keimanannya. Fa in kana fihi salbun, lek imane apik, imane kuat, ujiane ya abot. Wa in kana fihi riqqatun, lek imane tipis, imane cilik, cetek, khuffifa anhu balauhu, ujiannya pun juga semakin ringan. Jadi jenengan ketene ujiane berat napa ringan? Oh. Berat ya? Berarti imanmu akeh, Pak, gede, Pak. Arep ngomong ringan ya ora penak. Ustaz, saya sudah berusaha baik, pun berusaha ngibadah, pun berusaha meningkatkan iman. Tapi Ustaz, lah kok ujian kula ki mboten abot. Urip penak, enteng, sugih, bojo ya ayu, salehah, anak-anak ya manut-manut. Ya alhamdulillah, ora usah njaluk ya Allah. Kula nyuwun ujian kula dibotne ya, ora usah ngono. Wis dinge ujian sing enteng ya alhamdulillah. Karena Allah di satu sisi juga berfirman di surat An-Nahl 97. Mungkin silakan dibuka surat An-Nahl 97. Surat An-Nahl 97 itu adalah kunci bahagia dunia akhirat. Lek kula jenengan menginginkan ning donya uripe penak, sehat, sugih, seger kewarasan, ya rezekine lancar, umure panjang, barokah, kemudian ning akhirat besok mlebu swarga, niku silahkan buka surat An-Nahl ayat 97. Ini bolak-balik kula omongne niki. Man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, podo bapak kali ibu sami mawon, laki-laki perempuan amal soleh wa huwa mukmin, terus de iman. Jadi wong ki lek ngamal soleh syaratnya kudu iman. Enek wong amale soleh tapi ndak iman, berarti amal soleh ndak diterima. Enek wong iman amale gak soleh, imane yo sia. Hati-hati loh Bapak Ibu, iman ini gandengane amal. Orang mek ngerti teori, ngaji ngeten iki teori. Lah engko prakteknya wonten pundi? Nah, prakteknya di lapangan. Hati-hati, kita rajin ngaji seminggu 15 kali. Tapi neng lapangan prakteknya nol, nihil. Ya, jangan sampai kita ngajinya sregep tapi praktek di lapangan nol.
duit oke panggah blacing ra karu-karuan. Berarti ngajine namung teori, sekedar teori. Dadi gandengane iman niku amal, gandengane amal soleh niku iman. Ngoten. Siapa yang beramal soleh, yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, maka baginya kehidupan dunia yang baik, uripe sehat, penak, seger, sugih, tenang, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, gajine akeh, nggih, sawahe amba, duwite akeh, mobil apik, omahe apik. Niku namine hayatan thayyibah. Makanya jenengan ngeten, kula jenengan niki lek berusaha baik, Ustaz, kula niki salat pun sregep, kula niki ngaji pun sregep, kalih tangga nggih pun sae, tapi kok urip kula panggah dereng sae. Kemungkinannya dua. Bisa jadi jenengan sedang diuji oleh Allah, bisa jadi yang kedua urung nyandeng nih iman karo amal soleh, imane rung resik tenanan, atau amal solehnya ini belum ikhlas tenanan, bisa jadi itu. Makanya pokoknya tugas kita hanya terus meningkatkan itu, meningkatkan iman dan amal soleh. Surat An-Nahl ayat 97. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hadis sebenarnya ya. Amal di sisi Allah itu ada 7 macam. Okay? Amal di sisi Allah itu ada berapa? 7 macam apabila dilihat dari balasannya. Baik. Al-amalu indallahi sab'un. Niku bahasa Arabe. Nanti jenengan kalau browsing di internet hadisnya, hadis yang menerangkan bahwa amal di sisi Allah ada 7. Itu nanti akan keluar hadisnya. Yang ngersakne Arabe, kula lek mboten wonten Arabe kadise mboten mantep Pak Ustadz. Nanti bisa googling di internet, di Google itu hadis yang menerangkan tentang amalan di sisi Allah itu ada 7. Nanti akan keluar itu. 1. Amalani mujibani. Jadi nomor 1 dan 2, kan 7 ya Bapak Ibu. Nomor 1 dan nomor 2 itu pasti. Amalan yang balasannya pasti. Baik. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu amalan yang balasannya pasti. Kenapa niku? 1. Pasti yang 1, yang pertama. Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian mati dalam keadaan iman tidak menyekutukan Allah. Saya ulangi, wong sing iman mati dalam keadaan iman. Itu yang pertama, iman mati dalam keadaan iman. Maka wajib pasti, masalah ini Rasulullah yang mengatakan pasti baginya surga. Pasti baginya apa? Surga. Jadi lek enek wong iman matine dalam kondisi iman, pasti baginya surga, dijamin masuk. Niku yang pertama. Yang kedua, pasti yang kedua adalah orang yang mati dalam keadaan musyrik. Orang yang mati dalam keadaan apa? Musyrik. Pasti baginya, nggih ngoten. Niku rumus niku, Pak. Mati iman surga, mati musyrik neraka. Wis ndek enek arep-arep masuk surga. Orang itu loh kalau matinya dalam keadaan musyrik, ndak ada harapan masuk surga. Ndak ada harapan sama sekali. 0% masuk surganya. Musyrik. Oke, matine musyrik. 1, iman, mati iman pasti masuk surga. 2, mati musyrik meskipun dulunya iman, nggih. Meskipun dulunya sregep ngaji, naudzubillah min dzalik, meskipun dulunya ahli ibadah, kiai, ustadz naudzubillah, atau siapapun itu, lek mati musyrik tidak pandang bulu. Pasti masuk neraka. Entek resik.
habis. Makanya jangan dulu kita merasa bangga ketika hari ini kita sudah menjadi orang baik. Nanti penilaian akhir adalah ketika mati, sakaratul kuwi sing dinilai. Makanya kita ini selalu meminta, ya Allah. Nah, saya kemarin di Al-Azkar dengan ibu-ibu itu menuliskan satu doa supaya matinya itu husnul khotimah. Saya neng dia. Saya pikir-pikir dulu, Bapak Ibu. Kapan-kapan aja ya. Kapan-kapan atau sekarang? Oh, sekarang. Baik, kita cari dulu ya doanya. Bapak Ibu. Ini sudah ada atau yang terasa mau? Wallahu alam. Mugi-mugi nggih nyuwune ngeten, nyuwune ya Allah. Kula nyuwun umur ingkang panjang barokah. Ngoten lho. Masalahnya lek kados Imam Nawawi, jenengan tepang Imam Nawawi. Imam Nawawi itu Bapak Ibu, Masya Allah. Imam Nawawi itu yang menulis Riyadhus Shalihin, yang sering panjenengan kaji nih Pak. Riyadhus Shalihin, kemudian Minhaj Syarah Muslim, Raudhatut Thalibin, Arba'in Nawawi niku lho Pak. Niku umurnya hanya 45 tahun. Hanya 45. Niki wonten sing lebih 45 tahun, angkat tangan. Kabeh. Jadi Imam Nawawi itu umurnya hanya 45 tahun. Plus beliau jomblo sampai mati. Tidak menikah. Imam Nawawi niku bujangan sampai bujang Pak, bujang. Kalau kita membaca biografinya, memang beliau tidak sempat untuk mikir rumah tangga, tidak sempat. Saking sibuk dan repotnya menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, saking repotnya. Bayangkan. Jadi Imam Nawawi umurnya 45 tahun meninggal, tidak sempat menikah karena saking sibuk dan repotnya menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Masya Allah. Wong sakniki kan sak repot-repotnya ngaji kan sik kepikiran ya Pak Trio. Apa nek kok moro dhewe luntang-luntung yo dhewe. Nggih, baik itu di mana ya doanya ya? Oh ya ini. Silahkan ditulis ya, doa agar Allah menutup kita dalam keadaan husnul khotimah. Oh ini, silakan. Niki, doanya niki. Mau ditulis? Baik. Kita dikte sekedap. Kalau dikte ya, ditulis pakai bahasa Indonesia saja. Semangat. Ya sapa ngerti bar maca terus. Ada orang ngerti kan, yang penting ndonga dhisik. Ayo. Monggo, siap. 1 2 3. Allahumma rzuqna qablal mauti taubah wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannatan wa na'iman wa mulkan kabiran warzuqna ladzatan nadhari ila wajhikal karimi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal artinya ya Allah ya Allah, rizkikanlah kepada kami. Ya Allah,
rizkikanlah kepada kami taubat sebelum mati. Taubat sebelum mati. Dan syahid ketika mati. Dan syahid ketika mati. Sampun? Dan surga dan kenikmatan, kalau dalam bahasa Arab dannya banyak. Dan surga dan kenikmatan, dan surga dan kenikmatan sesudah mati. Dan surga dan kenikmatan sesudah mati. Dan kerajaan yang besar. Dan kerajaan yang besar. Dan rizkikanlah kepada kami. Dan rizkikanlah kepada kami lezatnya melihat wajahmu yang mulia. Mu-nya besar, M-nya. Melihat wajahmu yang mulia. Ya Hayyu ya Qayyum itu yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang maha mulia. Ya Dzal Jalali wal Ikram itu yang maha mulia. Baik, itu Bapak Ibu monggo. Kalau ndak hafal ya ditulis terus dibaca. Bar salat antara azan dan iqamat itu yang paling mustajab itu silahkan dibaca. Syukur-syukur kalau hafal. Kalau ndak hafal yo nggih diwaos mawon, mboten napa-napa. Baik. Oke, sampai mana tadi? Apa, Mang? Yang mulia, Pak. Yang iya yang mulia. Yang mulia. Pasti nggih? Pasti satu mati iman pasti surga. Sing nomor loro mati musyrik pasti neraka. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari itu semuanya, ya, dari mati musyrik. Yang ketiga sama, itu pun dengan nomor 4 sama. 3 dan 4 sama. 3, siapa yang sama? Apa itu sama? Man arada ayya'mal hasanatan, siapa yang mempunyai niat berbuat baik, niat tumindak kesainan, niat ngamal soleh, maka baginya satu kebaikan. Niat bade budal ngaji lagi. Melihat di grup Al-Falah, enek gambar ngaji maca Quran angen-angen sak mangane. Wes buka grup langsung bismillah niat ngaji. Lagi niat tok niku dapat apa? Satu kebaikan. Lah arep budal ndelalah bane bocor. Bane bocor, enek tamu dan deres pemadaman. Wis pokoke akhir rasi do budal. Maka jenengan dapat apa? Niat tok, niat siji dapat satu kebaikan. Niat kaji, ya Allah, kula niat kaji, dapat satu kebaikan. Makanya jenengan untuk kebaikan niatono, Pak. Ojo sampai berbuat baik tidak dini. Wis to. Niat, duwe niat ngapal Quran 30. Niat napa mboten jenengan? Niat wonten Pak Ustaz, tapi nglakoni ini angel. Niat ae wis.
niat, ya Allah saya mau menghafal juz amma, pokoknya sebelum saya mati ya Allah niki mangke sangu kula madhep tenggene jenengan apalan juz apa ra isin Pak Ade besok ning akhirat. Islamnya sepirang tahun yu mboten dangu, kula balik umur 12 jenengan pundhut umur 25 ya apal juz amma mboten. Nah terus nggih namung 5 surat komburi nika niku pun grotal-grat, waduh isin piye maca Quran wis iso angen-angen sak maknane. Ya alhamdulillah sampun dugi ayat dugi juz 8 ya Allah. Lho nyapa dugi juz 8? Lah dugi juz 8 terus bareng ngoten jenengan pundhut kok. Akhirnya ndak khatam teko juz 30. Niatnya, makanya saya niat ini. Insya Allah niat kita ngaji sampai juz 3. Niat saya. Pomong kok aku tekan sing penting sampun niat. Jenengan nggih ngoten ngaji sing istiqomah rawuh mriki niat ngaji. Niat ngaji. Pomo ndak iso sampai selesai ya sudah, yang penting niat. Jadi niatkan untuk kebaikan, maka kita akan mendapatkan satu apa? Satu pahala kebaikan. Sama niatnya siji oleh kebaikan siji. Yang keempat, sama siapa yang berbuat dosa maka dia akan dibalas dengan satu yang seperti dia. Tumindak maksiat siji, dosane siji. Oke. Jadi lek sing nomor 3 mengsik niat dibales siji kebaikan, satu kebaikan. Sing nomor 4 wis nglakoni berbuat kemaksiatan, balasannya satu dosa. Sama. Pomo dosane loro ya, pomo maksiate loro dosane loro. Maksiate telu, dosane telu. Pokoknya podo. Nah, inilah luar biasanya. Apik sik niat wis dikei hadiah, tapi lek sing elek pun nglakoni dibalasnya sama. Kemudian yang kelima 10. Nah, yang 10 ini adalah ayat ini Bapak Ibu. Ini loh, ayat 160 niku maksudnya keterangannya. Maksudnya 10 itu adalah akan dibalas 10 kebaikan. Napa sinten niku? Man jaa bil hasanah. Lek mangsik niat tok oleh siji, tapi kalau sampai dilakoni berapa pahalanya? Jenengan tadi pagi niat pengen ngaji ke Kemenak ke Al-Falah ngriki. Niate dapat satu pahala. Alhamdulillah Allah memudahkan jenengan bisa hadir ke sini. Alhamdulillah Ustadz bisa datang ke sini. Berarti jenengan dapat pahala berapa malam hari ini? 11. Saat niate mang tambah siji kan 11. Betul Pak, leres Pak. 10 aku ya ora tau mikir ngono saja. 10 tambah siji 11 itu 11. Masyaallah. Wah luar biasa 11 Pak Bapak Ibu. Makanya ya Allah beruntung jenengan yang bisa rawuh ke tempat-tempat ngaji, jenengan bisa berbuat kebaikan, nggih ngoten niku pahalanya 10 tambah 1 itu 11. Baik itu ya. Jadi yang 10 itu adalah kita selesaikan dulu jam 7 kita. Jadi yang sampai dia melaksanakan mengeksekusi kebaikan itu maka baginya 10 apa? Nah, iki engko beda neh, Pak. Lek urusane sedekah. Karena ada dua versi ya. Lek ning gone ayat itu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji, kemudian nanti ujung-ujungnya di berapa? 700. Baik, itu ukuran 700 itu wallahu a'lam bishawab. Tapi begini, satu ketika Rasulullah ketika diajak ke langit untuk Mi'raj, ketika naik apa waktu Mi'raj itu? Buraq, naik buraq ya. Ketika diajak naik buraq itu Rasulullah melewati kan diajak ke surga nggih, oleh Allah diberikan kesempatan untuk melihat surga. Rasulullah ketika melihat ke surga itu melihat ada tulisan, Pak, Bapak Ibu.
Di pintu surga itu ada tulisan. Tulisannya begini Bapak Ibu. Beliau sampaikan kepada para sahabat. Fara'aitu ala babil jannati maktuban. Saya melihat di pintu surga itu ada tulisan as-shadaqatu bi asyri amthaliha wal qardu bi thamaniyata asyara mithliha. Tulisannya begini Bapak Ibu. Sedekah itu pahalanya 10 kali lipat. Ya mungkin ini masuk ke perbuatan baik ini nggih. Jenengan ngesemi wong niku pahalane pinten? 10. Jenengan datang kepada tetangga ngeteri bendrang tewel, bendrang kacang, pahalane pinten? Kok gara-gara bendrang terus tonggone asam urate kumat? Iki oleh pahala apa oleh dosa malah, Pak? Ya diarah-arah. Pokoknya tonggone jenengan ki nyun sewu, jenengan pun ngertos lek niku sak omah ki kena asam urat kabeh. Ya aja diteri blendrang. Diteri sing anyar nggih. Nggih ngerti sak omah bapak ibu anake kena diabetes kabeh, ya aja diteri kolak. Kuwi jenenge membunuh dengan halus. Jadi berikan apa yang dia butuhkan. Mboten, oh tanggaku ki ra tau nyate tak delok-delok. Jangan teri sate. Nggih. Tanggaku ki lek bodor ra tau nyandang anyar. Jenengan sukani jenengan teri klambi Kalau memberi orang, usahakan yang terbaik. Ojo kok klambi tilaken jenengan kasih iki sing apik. Aku sarehno wis ra sedeng tak ngene kowe. Padahal jenengan iki duwe panu, kadas, kurap. Ngono iki jenenge kan nularne penyakit nyanggone wong liya. Lah terus piye Pak Ustadz? Ya yes, pokoknya memberi orang kayak baju ya, terutama baju itu muliakan mereka dengan memberi yang baru kalau bisa. Baju niki masalah baju anduk barang ngono masuk dengan wong anduk. Ngoten niku ya, baik. Itu. Jadi memberi orang sesuai dengan kebutuhannya. Nggih. Jadi koyok mamane punya tetangga miskin. Iki kira-kira tak ngei apa ya? Tak ngei klambi. Mereka kayaknya ndak tek butuh klambi. Butuhin apa? Uang. Nah, sedekah itu pahalanya 10 di pintu surga itu tertulis. Ngesore wonten tulisan malih. Wal qardu bi tsamaniyata asyara mithliha. Sementara seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang itu pahalanya 18. Sedekah pahalane 10, nyili barang yang wong pahalane 8. Jadi besar mana? Nyili napa ngei? Nyili. Sedekah ambek nyili niki sik gedhi nyili. Ngutangi. Ngutangi niku luwih gedhi pahalane timbang Kenapa? Rasulullah tanya sama malaikat Jibril, kuwi kok sedekah kok pahalane luwih titik timbang nyili wong iki piye maksudnya? Ngene Muhammad. Lek sedekah kuwi rong mesti sing disedekahi butuh. Mboten. Jenengan Bu nggih bar masak soto tanggane diteri, padahal tanggane jenengan masakane lodo. Ndak yo dicebeki. Yo. Bature masak lodo diteri. Butuh soto ndak? Iya jelas kalah wong ngeruh rodo. Aku ki lho jenengan ngeteri jangan kacang. Aku masak endok, masak iwak kok diteri jangan. Sedekah belum tentu orang yang kita beri butuh. Makanya jenengan lek badhe sedekah tenggene tiyang takonono dhisik. Loh, aja guyu Pak, niki tenanan. Sampean butuh apa? Ngoten lho. Aja kok moro-moro ngei sarungku lho wis sak lemari pisan. Nggih. Butuh apa, Kang? Ya montor elek-elekan. Lek jenengan umpamanya motornya kebanyakan timbang majeki terus mentahun kayak radingge. Nek tanggane sing montor nanti kei motor. Iki lho ya Kang, sampean butuh motor to tak ngei sedekah. Makanya sedekah niku nek saged sesuatu yang dibutuhkan. Nah,
Yang kedua, kenapa ngutangi orang lebih besar pahalanya? Karena orang yang datang mengetuk pintu jenengan, dok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Biasanya mulek ya Pak. Kembangmu kok apik men. Ngene iki ning dilek tuku pote. Wih, omahmu kapan lek bangun? Dadi arep muni aku nyilih duit ki lho Pak, munyer jo kembang. Karena apa? Karena yo niku harga diri, utang kuwi, kecuali sing wis memang kulino utang lho. Wong ki lek kulino utang wis langsung to the point, WA ki assalamualaikum nyilih duite ngono. Tapi wong sing ra tau utang niki mulek. Dia mau utang kepada orang itu berpikir 100 kali. Satu, engko harga diri. Memang ya ndak salah, utang niku mboten dosa. Tapi orang yang jarang utang, bahkan ndak pernah utang, pengen utang niku mesti wah susah Pak, mikir piye gek engko piye. Hari ini maaf. Hari ini banyak persaudaraan pertemanan putus gara-gara masalah utang. Oke, ra iso nyaur. Akhirnya bulet ae ditagih renek nang omah. Akhirnya suwi-suwi renggang Pak, serenggang pedot, menjauh karena ndak bisa bayar. Makanya Bapak Ibu nggih. Jadi wonten apa iki? Oh, kota infaknya dereng mubeng Pak. Oh, nggih. Ya wis iki pengajiane rada diolor sampai kota infaknya sampai mubeng. Lah piye wong kota infaknya reng mubeng? Masya Allah. Padahal kadang-kadang lek Jumatan ngoten niku ya Pak. Kota infaknya kira teko dhewe, alhamdulillah kota ira teko kene. Tapi lah ibu-ibu luar biasa, kota era mubeng digoleki. Baik, orang yang mau hutang itu biasanya butuh. Butuh apa mboten? Yang niku lek mboten butuh tenanan ndak mungkin dia akan hutang. Saestu Bapak Ibu. Betul. Pun. Jadi kalau sedekah pahalanya 10, kalau hutang berapa? Maksudnya sing ngutangi ora kok sing ngutang. Sing ngutangi niki kula atur nggih. Sing ngutangi itu harus berlapang dada. Ngeten Pak. Kang. Sampean iso nyaur kapan? Insya Allah tak balekne sasi ngarep ya Pak. Ya. Nggih ngoten sedaya. Sasi ngarep jenengan tagih, ternyata dereng sagednya. Ya wis, tak ngei kesempatan sasi ngarep neh ya. Sasi ngarep parani endi? Si anu kanggo ya wis sasi ngoten. Jadi orang yang menghutangi itu harus berlapang fanadhiratun ila maisarah, memberi kemudahan kepada yang berhutang. Nah ini bagi yang dihutangi. Tapi bagi yang berhutang, rungokno iki, dengarkan Bapak Ibu. Oke, bagi yang dihutangi beri kesempatan, beri kelonggaran, beri penangguhan. Tapi yang punya utang, halo, sing duwe utang, Rasulullah mengatakan mutlul ghani dzulmun. Wis duwe duit iso nyicil, iso bayar, ditunda-tunda, zalim. Napa? Zalim. Pokoknya jenengan kok duwe duit, enek kesempatan tuku motor, enek kesempatan nyaur utang, didhisikne pundi? Duwe duit 200.000, buka statuse kanca enek ruko anyar. Tapi jenengan neng kono duwe utang, pundi sing didhisikne? Rukuwe napa utange? Utange. Ngoten lho, harus prioritas. Hati-hati loh Bapak Ibu, hati-hati. Yang sudah punya uang cicilan, sauren lek iso, lek ra iso ya cicilan. Ini penting, utang ini kuwi iso nyanggrok ya awake dhewe. Wong ki mati syahid mawon. Kok sampai duwe utang ora iso mlebu swarga. Makanya Rasulullah melarang sing duwe utang rasa budal perang. Nah terus pikirno utangmu sauren dhisik. Engko lek lunas lagi melok perang. Niku mati syahid apa nek sing mati sangit?
Sing mati-mati rasa haid niku gek duwe utang, wah berat Pak. Makanya nyen saya Bapak Ibu. Yang berhutang punya uang, lek ra iso nyaur sakal ya cicilen. Nyicil wis itikat baik nih Pak. Yang dihutangi maka berilah tangguh. Lek rong duwe ya dikei tangguh, dikei tangguh. Aja kaya bank didel ngoten lho. Ora mek bank didel ya, bank tenan pun ya ngono ya Pak ya. Oh iya, berarti ora mek bank didel sing pun cekap kemplunge. Nah, pun 10 itu bagi siapa yang sudah mengeksekusi mengerjakan kebaikan. Sekarang yang keenam 700 itu tadi infak tadi Bapak Ibu. Infak. Sayangnya kemplungnya kadung mubeng iki. Jadi infak itu jenengan masukkan ke kemplung tadi itu pahalanya 700 kali lipat. Lek jenengan ngleboni 2000 berarti 2000 ping 7. Lek 2000. Wis pokoke 700 niku wallahu a'lam, Pak. Hitungan matematika apa hitungane Allah. Lek hitungane Allah kita ndak bisa ngitung. Lek hitungane matematika ya 2000 ping 700 pinten? 14. Pinten? Mil. Wong 2000 ping 700 kok 1400 sih yo. Kalih 1000 mawon 1.100.000. Lah lek jenengan ngleboni 5.000 ya ping 7. 3 juta. 10.000 7 juta. 20.000 14 juta. Niku lek hitungane menung. Siapa tahu 700 ini adalah hitungannya Allah. Oh, lek hitungannya Allah ya bi ghairi hisab, ndak kena dihitung kalau kalkulator. Wallahu a'lam. Oh, sing nomor 7 wallahu. Oh ya pas. Sing nomor 7 wallahu a'lam. Napa niku? Ilasyam. Poso niku pahalane wallahu. Kula jenengan nindakne poso Ramadan ngoten niku. Hitungan pahalane wallahu alam. Karena itu hanya Allah yang tahu. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Pun nggih, jenengan sampun saged anu nggih niki. Yang pasti 1 2 tadi sudah anu nggih. Nggih, yang sama 3 4 sudah tahu nggih? 10 apa tadi? Sedekah. Kok sedekah? Amal kebaikan yang dilakukan. 700 infak. Wallahu a'lam. Oke, mugi-mugi kita semuanya bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang kita ketahui dari apa yang sudah kita pelajari. Dan kita berdoa Bapak Ibu, semoga Allah senantiasa menguatkan iman dan Islam kita, selalu disehatkan oleh Allah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita, putra-putri ini ngaji diajak biar juga punya ilmu, biar juga seperti orang tuanya, supaya nanti jenengan ringan kalau pas tua itu ringan, tanggungannya lebih ringan. Silahkan untuk diajak. Dan kita berdoa semoga kita nanti husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.